Ini pembahasan kita menutup aib orang yang muslim. Jadi kalau ada sesama muslim harusnya ditutup aibnya, jangan dibuka. Itu kalau misalnya sesama muslim, bagaimana kalau dia muslim kerabat juga? Dia muslim kerabat juga. Atau apalagi dia guru kita, orang tua kita. Tutup aurat mereka, tutup kejelekan-kejelekan mereka. Saya dulu pernah ngaji di Mu'allim Syafi'i Adzami. Hatta kalau engkau melihat ada seorang guru nyolong ayam, udah baik sangka aja. Dan nggak perlu untuk diberitakan kabar keburukan sang ustaz tersebut, sang guru tersebut kepada orang lain. Karena kita tidak mengetahui hakikatul hal. Ini bagus sekali dalam ajaran Islam, sehingga sesama muslim itu terjaga aibnya. Orang yang kalau aibnya terjaga, saling berbaik sangka dia. Satru ayubil muslimina, menutup aib-aib orang yang muslim. Walaupun sebagian muslim tahu bahwa muslim ini aib, banyak aibnya, banyak celaknya, tapi tetap ditutup. Fi hadis Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain, dalam hadis Salim bin Abdullah bin Umar yang Allah ridha kepada keduanya. Salim itu cucunya Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. An Abi, dari Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ngasih kabar hadis ini kepada Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah ngasih kabar kepada Sayyidina Salim. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. Jadi kalau merasa bersaudara, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu, enggak menzaliminya. Orang muslim itu enggak menzalimi muslim. Wa la yaslimuhu, dan tidak menyerahkan umat Islam kepada orang-orang kafir. Enggak sebagaimana dulu banyak di Nusantara kita ketika terjajah, banyak sekali kaum muslimin itu menipu muslim yang lain demi untuk golden dari Belanda, atau mungkin karena memang itu adalah tipuan Belanda. Pada akhirnya duit nggak dapat, perempuan nggak dapat, jabatan nggak dapat. Itulah memang janji orang kafir dan munafik nggak pernah benar. Umat Islam Indonesianya aja kalau itu, atau muslim, banyak yang nggak kuat dengan kemiskinan, nggak sabar dengan kemiskinan. Padahal seorang muslim itu kalau dia punya dia bersyukur, dia nggak punya dia sabar. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa dia selalu membantu saudaranya sesama muslim, dia selalu membantu saudaranya sesama muslim, karena Allah fi hajati, Allah juga bakal membantu orang yang membantu tersebut. Pasti kama tadinu tudan, sebagaimana engkau melakukan engkau bakal diperlakukan. Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuka kesulitan orang yang beriman, menolong kesulitan orang yang beriman. Orang beriman lagi dalam keadaan hajat, dalam keadaan minta pertolongan, bantu. Ya, kesulitan dunia, bantu. Kita mampu 100, mampu 20, mampu 10. Farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah bakal buka buat dia kesulitannya nanti kelak di hari kiamat. Kalau dia sudah dibantu oleh Allah kesulitannya di hari kiamat, surga tempatnya, nggak sulit-sulit lagi. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang yang muslim,
dia bakal ditutup-tutupi aibnya kelak nanti di hari kiamat. Biasain kita jangan jelek-jelekin orang. Justru kalau misalnya ada orang, ada saudara kita, ada sahabat kita, tutup aibnya. Wa'alam inna dzikra masawil ghairi li gharadin sahihin fi syar'i bihaitsu la yumkinu tawassulu ilaihi illa bih yubah. Ketahui bahwa menyebut keburukan orang lain kan asalnya nggak boleh nih, buka-buka keburukan orang lain. Tapi li gharadin sahih, karena tujuan benar dalam syariat. Bihaitsu la yumkinu tawassulu ilaihi illa bih. Sekira-kira obrolan tersebut nggak bakal sampai kecuali dengan obrolan ini, gitu. Kecuali kalau misalnya kita nggak ngomong kepada orang tersebut, nggak bakal sampai nih. Mau nggak mau deh, akhirnya kita ngobrol tentang kejelekan orang, tapi tujuannya dalam syariatul Islam itu diperbolehkan dengan tujuan untuk merubah orang lain. Dalam tujuan untuk merubah orang lain. Kita dengerin ada berapa? Fi 15 mawdi'an kama qala Ibnul Imad. Ini ada 15 tempat di mana kita boleh mengungkap keburukan orang. Ada 15 nih. Al-awwal, yang pertama, al-irsyadu fi qaulin sahihin. Menasihati dengan ucapan yang benar. Ka'an sami'tu wahidan yaqulu qaulan munkaran. Seakan ini seperti aku pernah mendengar orang berkata dengan perkataan yang mungkar. Fa yanbaghi an taqula lahu anta qulta kadza wa kadza fadzalika ghair munasibin balil amru kadzalik. Seyogianya engkau berkata, engkau ngomong kayak gini, padahal urusannya atau permasalahannya tidak seperti ini. Ini wajib kita rerai. Jika ada orang memfitnah ini, memfitnah itu, kemudian kita bilang enggak benar itu ucapan kayak gitu. Ya, paham enggak? Ada orang ngomong enggak benar tuh omongannya. Kita tahu bahwa omongannya itu enggak benar. Nah, kita rerai. Kita kasih tahu enggak. Omongan yang sesungguhnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi boleh ada tuh kita sebut keburukan orang. Demi apa? Biar orang tahu bahwa itu ucapan enggak benar, ucapan fitnah. Gitu. Asal yang kedua, nushul mustashiri fil nikahi aw fi ida'il amanati aw ghairi dzalika. Fajibu 'alaika an tukhbirahu bi haqiqatil hal li qawli sallallahu alaihi wasallam idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lah. Menasihati orang yang diberikan isyarat untuk nikah. Au fi ida'il amanah, atau untuk menjelaskan tentang amanah atau lain sebagainya. Fajibu 'alaika an tukhbirahu bi haqiqatil hal. Engkau wajib memberikan kabar dengan berita yang sesungguhnya. Orang-orang bilang, dia belum nikah. Dia udah nikah. Nanti ngomong aja gitu. Nanti kan pada akhirnya dianggap zina. Sementara kita tahu bahwa dia udah nikah. Atau amanat nggak dijalankan. Kita tahu amanat yang sesungguhnya tidak seperti itu. Kita kasih tahu, nggak boleh dong kau berlaku seperti itu. Ini amanah, jalankan amanah. Ini duit buat kemaslahatan umat. Jangan engkau ambil. Wajib kita kasih tahu tuh. Wajib kita kasih tahu. Kalau misalnya kita berada dalam perkantoran atau dalam satu institusi atau kelembagaan, dimusyawaratin, dirapatin kejelekan tersebut. Tapi tujuannya agar orang tidak melakukan keburukan atau melanggar amanah yang lebih banyak lagi. Dalam sabda Rasulullah, idza sansaha ahadukum akhahu falyansahlah. Jika ada salah seorang di antara kalian minta nasihat, berilah nasihat. Ini udah mau habis. Jika ada
salah satu di antara kalian minta nasihat, nasihati. Yang ketiga, zakar al-alim al-mukhti li tabi'ihi kama idza sa'alaka wahidun an mas'alatin faqala syaikhi qala kadza wa kadza fataqul syaikhuka mukhti. Wa min dzalika qaulul musannifina fi kutubihim qala fulan kadza wa huwa ghalat aw khata'un aw wa nahwu dzalika fa huwa jaizani. Aradu bayana ghalatihi aw khata'ihi li alla yugallad illa wa illa harama. Ada seorang ulama seorang alim menyebutkan kesalahan pengikutnya. Jadi zikrul alimil mukhti maksudnya ditabihi, menyebutkan tentang ulama yang salah dalam memberikan fatwa. Kama idza sa'alaka wahidun an mas'alatin, sebagaimana ada salah seorang di antara ada seseorang bertanya kepada engkau tentang satu permasalahan, faqala syekh qala kadza. Kemudian ada orang berkata, ini guruku berkata seperti ini. Kadza wa kadza, ini guruku berkata seperti ini. Fataqulu, dan engkau berkata syaikhuka mukhti, ini guru engkau salah. Kalau betul ada guru orang lain atau guru tersebut salah, kasih tahu. Enggak benar. Enggak benar. Wajib dikasih tahu. Soalnya kalau misalnya dibiarkan begitu saja, nanti dakwah tersebar. Nanti akhirnya dakwah yang salah yang tersebar. Tapi kalau kita alim, mampu untuk koreksi tentang kesalahan seorang guru, ada aja tuh. Ada aja, dan ini boleh untuk dikoreksi. Min dzalika qaulul musannifina fi kutubihim, yang demikian itu kan ada ucapan para pengarang dalam kitab mereka. Bisa saja guru salah. Bisa saja. Konsep dasar kita dalam memahami syariatul Islam, kalau misalnya guru kita salah, guru kita berkata tidak sebagaimana kitab berkata, maka kita ambil yang ada di dalam kitab. Misal, guru kita berkata A, kemudian kitab berkata B, maka kita ambil yang ada di dalam kitab. Karena kemungkinan guru bisa salah. Kemungkinan guru bisa salah. Ingat nih, yang ada di dalam kitab ngomong A, kemudian yang ada dalam ucapan guru ngomong B. Di dalam kitab dijelaskan bahwa perempuan haid boleh baca Al-Quran. Jelas di dalam kitab, semua kitab fikih yang ada. Dengan niat ngaji, haid, perempuan haid boleh baca Al-Quran dengan niat ngaji. Itu udah ada di dalam kitab. Andaikan ada guru menyatakan nggak boleh, berarti guru berbeda pendapat dengan yang ada di dalam kitab, maka kita menangkan yang ada di dalam kitab. Ingatin tuh. Ini konsep dalam kita memahami syariatul Islam. Ada kitab berkata A, guru berkata B, kita ambil yang ada di dalam kitab. Karena yang ada di dalam kitab itu sudah menjadikan rujukan. Apalagi kalau misalnya sang pengarang kitab tersebut alim besar. Seperti Imam Syafi'i misalnya, Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Tidak ada orang yang menyatakan kalau misalnya perempuan haid tidak boleh baca Al-Quran dengan niat belajar. Nggak ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau misalnya ada tahu-tahu guru menyatakan semua dalam kita menyatakan boleh niat untuk belajar, dengan syarat jangan pegang Al-Qurannya. Kalau ada salah satu guru menyatakan nggak boleh, berarti menyalahi kitab. Kalau udah begitu jadinya apa yang kita pilih? Kitab. Gitu. Qala fulan kadza wa ghalat aw khata'un aw nahwu dzalika. Kemudian dia berkata ini fulan enggak benar, ini salah. Yang demikian boleh. Aradu bayana ghalati. Mereka itu menghendaki untuk menjelaskan kesalahan orang, boleh. Enggak benar tuh fatwanya. Sering ketika saya ngaji di Malim Syafi'i Azami itu, Malim Syafi'i Azami menyatakan nih ulama yang kayak gini nih
Jawabannya nggak boleh. Dinasihatin langsung oleh Imam Syafi'i Adami dalam kitab, dalam ketika beliau mengajar. Ini nggak boleh nih, ini nggak boleh nih, ini nggak boleh nih. Gitu. Khatai atau kesalahannya li'alla yugallad. Tujuannya agar tidak diikuti pendapat seperti itu. Kalau misalnya pendapat guru salah, kemudian diikuti, kemudian nanti muridnya ngikutin. Betul nggak? Cucu muridnya ngikutin, kemudian buyut muridnya ngikutin, satu kampung ngikutin, satu negara, satu dunia ngikutin, akhirnya ngikutin yang salah. Makanya boleh untuk dinasihati. Enggak, yang sebenarnya enggak seperti itu nih. Enggak boleh guru ngomong kayak gini. Walaupun itu adalah guru, walaupun itu adalah ulama, karena ulama masih bisa untuk salah. Jangankan ulama, wali aja masih bisa salah. Seorang wali aja masih bisa salah. Makanya banyak perdebatan di kalangan para wali, perdebatan di kalangan para ulama soalnya. Dengan debat yang sangat luar biasa. Karena kemungkinan bisa salah, bisa salah. Wa illa haram, kalau tidak, haram membiarkan pendapat yang salah. Ya, haram membiarkan pendapat yang salah, haram, Masya Allah. Ar-rabi yang keempat, al-isti'anatu ala taghyiril munkarati ka'an taqula liman tarju qudratahu ala izalatiha fulan ya'mal kadza fa'inni ala man'ihi bi syarti an yakuna qasduhu tawassul ila izalatiha wa ila harama dzalika. Minta tolong untuk merubah kemungkaran. Ini kita minta tolong untuk merubah kemungkaran. Seperti dalam satu kampung atau satu RT ada kemungkaran, kita minta tolong nih untuk merubah itu. Kan taqul liman tarju qudratahu ala izalatiha, seperti engkau minta dan mengharap kekuatan orang yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran. Misalnya di situ ada ketua RT, ketua RW, ada tokoh masyarakat, ada ulama, ya, ada pejabat, ada angkatan, ada kepolisian. Tujuannya apa? Agar bisa merubah maksiat. Nah itu boleh untuk bilang, Pak, di sana banyak orang berbuat seks, Pak. Oh, di sini orang melakukan seks tidak dalam keadaan nikah, Pak. Oh, kasih tahu. Kasih tahu, dan ini boleh mengungkapkan keburukan orang. Kalau enggak malah jadi haram. Ya, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat maksiat enggak boleh dibiarkan, wajib dikasih tahu. Fulan ya'malu kadza, misalnya ada nih fulan ngelakuin ini, kasih tahu kepada RT RW, kasih tahu kepada pejabat, kasih tahu kepada masyarakat biar merubah. Fa'inni ala man'ihi, maka tolonglah aku untuk mencegahnya bi syarti an yakuna qasduhu tawassula. Dengan cara tujuannya itu untuk menyampaikan ila izalatiha, untuk menghilangkannya. Wa ila harama dzalika, kalau misalnya dia cuma sekedar memfitnah orang, tuh di sono banyak perbuatan kelaki-lakian sama keperempuanan gitu. Tujuannya untuk memfitnah, dosa. Tapi kalau tujuannya kita untuk menghilangkan maksiat, kita minta tolong kepada orang lain, dan itu hukumnya boleh. Al-khamis, yang kelima, at-ta'rifu kan taqula fulanul a'raj awil a'war aw nahwu dzalika bihaitsu la ya'rifu illa bismihi al-qabih. Fa in amkana ta'rifu bi ghairi fa huwa aula wa dzalika bi syarti qasdi ta'rifi. Fa in kana bi qasdi tanqisi haruma. At-ta'rif, memberikan pengertian seakan engkau berkata fulan yang pengkor, wil awar, atau apa, matanya itu apa, kirain kita sebelah kanan dia lihat, atau sebelah kiri, apa namanya, si juling. Au nahdzalika, atau lainnya, atau itu dia si botak misalnya, si botak, atau si fulan, si ompong misalnya, bihaitsu la ya'rifu illa bismi, sekira-kira orang nggak tahu
nama itu kecuali harus kita panggil dengan nama ompong misalnya. Itu coneng siapa sih? Coneng siapa sih? Orang nggak ada yang tahu. Ompong, kasih tahu ompong. Kasih tahu dengan kata-kata ompong, dan itu nggak jelekin orang. Soalnya kalau misalnya orang nggak disebut dengan ompongnya, orang nggak tahu. Ya. Atau apa namanya? Atau si botak. Udin mana? Di sini udin banyak. Udin botak. Itu nggak ada masalah. Jadi nggak dosa. Fa in amkana ta'rifu bi ghairi faula. Tapi kalau misalnya memberikan pengertian dengan nama yang lain, itu lebih bagus. Misalnya udin yang mana? Udin yang sering ngaji itu. Waduh, udin yang sering ngaji banyak banget. Ya udah dah, udin botak. Tahu akhirnya. Bisyarti ghasli ta'rifi, tapi tujuannya kalau kita ngasih tahu si ompong, si botak, ya, si ompong, si botak, si gadot misalnya, tujuannya bukan untuk bighasli tankis, bukan untuk tujuannya mengurangi wibawa orang, bukan. Cuma ngasih tahu doang, tuh udin botak tuh rumahnya di sana. Bukan kita jelek-jelekin si botak, bukan. Kalau kita niatnya untuk jelek-jelekin si botak, maka haram hukumnya. Al-ismatu 'anil fasadi kan taqula li syahidin ghairi 'adlin hadza la yasluhu li syahadah li'annahu fa'ala kadza wa kadza. Untuk menjaga dari kerusakan. Misal engkau berkata kepada saksi, misalnya ada orang saksi nikah. Saksi nikah itu orang soleh. Nggak boleh orang sembrono saksi nikah, apalagi nikah disaksikan cuma 2 orang. Kalau masyarakat kan kalau misalnya nikah di masjid mushola atau di KUA kan yang ngiringin banyak, nggak ada masalah. Ini kalau cuma sekedar saksinya cuma betul-betul 2 orang, tapi itu saksinya nggak benar dan kita tahu bahwa ini 2 saksi nggak benar, wajib kita kasih tahu ini ghair adlin, ini saksi nggak adil nih. Kenapa? Nggak sah nanti nikah dengan 2 orang saksi yang betul-betul 2 orang saksi, dan 2 orang saksinya itu nggak adil, ahli maksiat misalnya. Maka carilah saksi nikah orang soleh, cari orang soleh, apalagi ulama. Ini terkadang orang cari saksi yang dilihat jabatannya, pejabat jadi saksi, padahal yang harusnya dijadikan saksi itu adalah orang soleh yang dijadikan saksi. Ini saksi nikah nggak adil, la yasluhu li syahadah, nggak benar untuk menjadi persaksian. Dia fa'ala kadza wa kadza, misalnya dia ahli judi nih, jangan di ahli judi kok dijadikan saksi nikah. Ahli judi atau tukang pembohong, bohong melulu omongannya. Kalau dia makan itu ibaratnya harus ada ini dan ini. Ibarat kalau misalnya ada seorang ngomong dusta itu seakan sayuran buat dia. Dusta seakan itu adalah makanan buat dia. Rutin. Dia berdusta, nggak boleh jadi saksi nikah. Nggak boleh jadi saksi nikah. Kalau ada kita kasih tahu, Pak jangan yang ini Pak. Ini nggak benar. Kalau jadi saksi cari orang soleh Pak, gitu. Al-istifta'u kan taqula lil mufti zalamani abi au zawjati au akhi wa kaifa tariqi fil khalasi wal aslam. At-ta'arudi bi an taqula ma qawluka fi rajulin zalamahu abuhu au akhuhu au zawjatuhu, lakin at-ta'yin mubah bi hadzal 'udri kama qala al-Ghazali. Minta fatwa kepada ulama, minta penjelasan. Contoh, engkau berkata kepada sang mufti, bapakku sudah berbuat zalim kepada aku. Tapi mana ada bapak berbuat zalim kepada anaknya? Yang ada adalah anak yang berbuat zalim kepada bapaknya. Ini andaikan ada. Au zaujati, atau istriku berbuat zalim kepadaku. Nah, kalau istri banyak berbuat zalim kepada suaminya. Banyak sekali. Au akhi, atau saudaraku. Banyak.
Saudara itu menzalimi saudaranya lain. Wa kaifa tariqi fil khalasi wal aslam. Bagaimana jalan untuk aku selamat dan perjalanan tersebut lebih selamat at-ta'awim, untuk dijelaskan. Nah kalau kayak gini jadinya boleh ngomong sama ulama, sama sang mufti. Bapakku berbuat zalim sama aku, gimana ya? Atau saudaraku atau istriku, ngomong ada sama ulama. Jadi apapun permasalahan ngomong sama ulama, ngomong sama guru. Kalau guru tersebut cerdas tentang pemahaman syariatul Islam, tanya. Jangan kita tidak tanya kepada sang guru, tanya. Dan itu tujuannya bukan untuk menjelekin orang. Ya, tujuannya bukan untuk menjelekin bapaknya atau istrinya atau saudaranya, tapi bagaimana untuk jalan keluar aku nih ke depan. Masa istriku berbuat zalim sama aku? Masa saudaraku berbuat zalim sama aku? Biantagula ma gauluka fi rajulin zalamahu abuhu aw akhuhu aw zawjatuhu walakin ata'in mubah. Seakan kau berkata ini kepada orang, misalnya kita ngomong sama ulama, sama guru pendapat kau gimana ya? Kalau ada orang berbuat zalim, misalnya bapaknya berbuat zalim kepada dia, atau saudaranya, atau istrinya berbuat zalim kepada dia, bagaimana guru? Ata'in mubah. Menjelaskan siapa yang berbuat zalim itu boleh. Misalnya bapaknya atau ibunya atau anaknya atau istrinya boleh ngomong kayak gitu. Itu bukan untuk menjelekin, tapi tujuannya untuk perbaikan. Walakin ta'ina mubah bihadzal uzri, untuk betul-betul mengatakan yang sejujurnya dengan permasalahan seperti ini, itu boleh, kama qala Al-Ghazali. Jadi bukan masuk menjelekin orang. Az-zajaru 'anil fisqi kama idza kana al-insanu la yaqtumu 'aibahu kaman yukhbiru 'an nafsihi bizina. Wal fawahish fa yajuzu ightiyabuka lahu bima fasaga bihi wa la yughayyiruhu min al-'uyubi bi syarti an taqsida an tuballighahu liyanzira hada idza ukhbira 'ala wajhi al-a'jabi mathalan. Bin akhbara an aibihi ala wajhi nadami wa taubati haruma ightiyabuhu. Law kana madharul fisqi 'aliman haruma mutlaqan li'anna an-nasa idza sami'u minhu dhalika ahanat 'indahum al-fawahish wa jasaru 'ala fi'liha. Az-zajar 'anil fisqi, nasihatin orang tentang apa yang sudah dia lakukan dari perbuatan fasik. Nasihatin. Kama idza kana al-insanu la yaktumu 'aibahu, sebagaimana ada orang tidak nutupin aibnya. Misalnya ada orang nih, sering kita dengar, ini dai karena enggak punya ilmu, dai karena enggak punya ilmu, dulu saya pernah mabok, astagfirullah. Dulu saya pernah zina. Dulu saya pernah begal orang. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Nah kita tuh nasihatin, ente sekarang walaupun udah jadi ustaz nggak boleh ngomong kayak gitu. Oh tujuan saya untuk biar orang pada benar, nggak boleh. Nanti orang bukan masalah benar atau tidak, malah orang lari dari engkau. Engkau ngomong engkau dulu pembunuh, orang lari dari engkau akhirnya. Udah taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang yang telah engkau lakukan perbuatan maksiat, engkau minta ampun. Bukan malah engkau ngomong di hadapan orang lain. Paham gak jamaah nih? Banyak nih dai-dai yang kayak gitu, banyak sekali. Makanya dai nggak berilmu ya udah begitu. Gitu. Dai yang tidak bersyariatul Islam akhirnya dia ngomongin diri sendiri. Kaman yukhbiru an nafsihi bizina, sebagaimana ada orang ngabarin dirinya dia pernah zina. Bangga lagi. Wal fahish, dan melakukan perbuatan keji, membunuh dan sebagainya. Tuh daerah situ tuh pernah saya bunuh. Astagfirullah. Udah gitu di depannya ada polisi yang lagi nyari-nyari dia. Pas. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan perbuatan maksiat kemudian dia ngaku-ngaku, ngomong-ngomong, nasihatin. Nah kalau begitu jadinya
fayajuzu ghtiyabuka lahu. Engkau boleh nasihatin dan marahin dia. Bima fasaqo, apa yang setelah dia lakukan dari perbuatan maksiat. La bi ghairihi minal aib, tapi jangan cari-cari aib yang lainnya. Ya udah, kalau dia pernah berbuat maksiat, nasihati. Jangan. Kalau dulu engkau udah berbuat maksiat, udah jangan. Nah, sekarang engkau nggak perlu cerita lagi tentang perbuatan maksiat kepada orang lain. Betul, engkau sudah berbuat maksiat, taubat engkau kepada Allah. Tapi nggak perlu engkau kasih tahu maksiat engkau kepada orang lain. Itu tujuannya bisyarti an taqsida an tablughahu. Tujuannya engkau untuk memberikan kabar kepada dia, boleh. Biar orang tersebut berubah, jangan jelekin diri sendiri. Ada dianggap biar ngapa tuh dia? Oh, biar dianggap dia orang alim. Biar dianggap orang hebat gitu. Yanzajira, tujuannya agar orang itu merasa idza ukhbira ala wajhil ijab, kalau misalnya dikabarkan dari kabar yang terpesona, misalnya contohnya, oh biar dianggap nih hebatnya dia, dulu jadi pembunuh sekarang jadi ustaz, oh dulu jadi pembunuh sekarang jadi ustaz. Tujuannya biar dianggap kayak gitu, nasihatin lah. Enggak boleh jelekin diri sendiri. Fa in akhbara an aibihi ala wajhi nadam, fa in akhbara an aibihi ala wajhi nadam wa taubati harum irtiyabuhu. Kalau ada orang mengabarkan tentang aib tapi tujuannya untuk menyesal dan taubat, haram untuk dikabari. Tapi tetap dia untuk ngasih tahu dirinya sendiri bahwa dia pernah berbuat dosa, nggak boleh. Haram menjelekin diri sendiri. Haram. Walau kana madhar fisqi aliman. Walaupun kelihatan kefasikannya itu dia adalah seorang ulama, walaupun sekarang dia jadi ulama, tetap nggak boleh ngasih tahu keburukan dia. Dulu saya sebelum jadi ustadz, itu pohon pisang orang saya udah embat semuanya. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Walaupun udah jadi ustadz, harum mutlaqan haram. Haram untuk menjelek-jelekin diri sendiri. Li'anna an-nasa idza sami'u minhu, karena orang kalau udah dengerin cerita tentang kejelekan engkau itu hanat indahumul fawahish. Jadi artinya tuh perbuatan keji itu dianggap ringan. Wa jasaru ala fiha, dan mereka bakal melintasi perbuatan maksiat. Oh, dia aja berbuat maksiat jadi ulama. Oh, kita juga dah. Wah, akhirnya kayak gitu. Jangan pernah jelek-jelekin diri. Apalagi jelek-jelekin orang lain. Anak sendiri dijelek-jelekin. Saudara sendiri dijelek-jelekin. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Haram besar. Jelek-jelekin anak, jelekin saudara. Itu enggak boleh. Ente percaya sama dia. Tuh dulu tuh dia tukang gaplek. Enggak boleh. Jelek-jelekin diri aja enggak boleh, bagaimana jelekin orang? At-tahdhir min asy-syarr, nasihati keburukan. Ini banyak sekali nih. Fa idza ra'aita syakhsan yuridu al-ijtima' ma man lahu 'uyubun fa yajuzu laka an tudzakkir 'uyubahu idza lam yankaffa biduni dzikriha wa ila hurma. Menasihati orang dari keburukan, seakan engkau pernah melihat ada orang mau bergaul. Ini ada orang enggak benar. Dia mau bermasyarakat, maksiatnya banyak banget. Fayajuz laka an tudzakir uyubah. Engkau nasihati orang keburukan orang. Ini dia jangan hati-hati. Engkau jangan bergaul sama dia. Ini orang enggak benar. Kasih tahu, Bang Seto, dia enggak benar, jangan berdekat sama dia, jangan. Misalnya ada orang tua kepada anaknya, wahai anakku Muhammad, Al-Mukarram Muhammad, janganlah engkau bergaul sama fulan bin fulan. Janganlah engkau bergaul sama fulan bin fulan, ini enggak benar. Ya. Dan seperti itu enggak jadi dosa, jelekin orang lain dengan tujuan agar anak kita tidak dekat dengan dia, atau orang yang kita hadapi jangan dekat dengan orang itu.
Wila haram kalau misalnya tidak ada tujuan untuk apa-apa, tahu-tahu jelekin begitu saja haram. Jelekin orang lain tuh dia ahli maksiat tuh dia haram. Tapi kalau misalnya tuh ada anak kita atau keluarga kita atau saudara kita atau sahabat kita atau siapa saja, ada orang nggak benar mau bergaul dengan itu semuanya, nasihati, nasihati, nasihati. Ada laki-laki nggak benar tahu-tahu mau menasihati seorang perempuan yang salehah. Banyak sekali nih santriwati, tahu-taunya ada orang yang nggak benar mau ngelamar dia. Kasih tahu, jangan. Kita kasih tahu. Jangan, nggak benar. Tapi tujuannya benar. Artinya betul-betul jangan sampai itu santriwati nikah dengan orang yang nggak benar. Berapa banyak tuh perempuan udah lulusan pesantren kemudian dinikahi oleh laki-laki nggak benar. Jangankan sih untuk ngaji, sholat aja susah pada akhirnya. Hati-hati sekali nih, jaga betul wibawa kesantriwatian, keperempuanan, kesolehahan itu betul-betul dijaga. Banyak sekali, walaupun tuh dia ngaji itu perempuan kalau udah dapat suami nggak benar, kena nggak benar. Karena kalau udah suami nggak benar, walaupun perempuannya solehah susah karena pimpinan adalah laki-laki, gitu. Yang 10, ghibatu madharil bid'ah. Ghibah, ngasih tahu bahwa ini orang ahli bid'ah, boleh kasih tahu. Jangan bergaul sama dia nggak benar, dia ahli bid'ah. Dia jelek-jelekin ahlus sunnah wal jamaah, boleh kita kasih tahu kayak gitu. Itu namanya bukan ghibah. Ghibatu mukhfil bid'ah, ngabarin orang yang melakukan bidah tapi sendiri-sendiri, senyap. Seperti Masjid LDI. Jangan ke Masjid LDI, ngapain? Nanti ente ke situ, kaki ente disiramin atau bekas kaki ente ke situ dicuci, disiram dan sebagainya. Kasih tahu. Itu ahli bid'ah yang kayak gitu. Mana ada umat Islam kemudian dianggap najis? Enggak pernah ada. Umat Islam dianggap najis, mana ada dalam syariatul Islam. Nah kita kasih tahu bahwa itu kelompok bid'ah. Jangan sampai orang masuk ke situ, gitu. Ada tempat tempat semak-semak belukar atau tempat toko-toko yang tidak seterang majelis ini. Di depannya ada satu perempuan atau dua perempuan yang minor-minor. Dengan alasan kita mau ngopi. Mau ngopi Apalagi itu kopi nggak pakai gula, kata Cingopik, Masya Allah. Itu kopi nggak pakai gula. Neng kok bilang, Cingopik jangan. Ini tempat esek-esek. Mana iya tempat esek-esek orang jualan kopi. Neng kok lagi bilang jangan. Nah ini wajib kasih tahu karena orang banyak nggak tahu. Dianggap wah kesian tuh perempuan sepi. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada yang beli. Gitu. Yang saya tahu cuma supir-supir astagfirullah. Jadilah orang yang jangan terlalu blow on. Ya. Blow on boleh, jangan terlalu blow on. Masa masuk ke kandang sapi dia nggak tahu bahwa di dalamnya banyak sapi. Ibaratnya masuk ke tempat prostitusi dia nggak tahu bahwa itu adalah tempat maksiat dan sebagainya. Kita harus tahu, gitu. Kemudian dzikr masawil khasmi lil hakim hina ad-da'wa aw su'al. Boleh menyebutkan keburukan musuh kalau lagi dalam majelis persidangan. Ketika misalnya musuh ngaku ini atau bertanya seperti kita kasih tahu, tidak wahai hakim. Yang sesungguhnya ini dia berdusta. Nah, itu boleh kita ngomong. Bukan untuk jelek-jelekin orang. Yang ke-13 antashkuad zalim ilal qadhi awil wali fatudzakkir uyubahu. Engkau mengadu kepada ada orang yang melakukan kezaliman, mengadu kepada qadhi atau hakim atau pemimpin dan engkau boleh sebutkan keburukannya. Ini orang enggak benar, ini sering nyambung ayam. Ini ahli judi, ini ahli maksiat. Ini rumahnya itu, laki dan perempuan banyak dia berbuat maksiat. Kasih tahu.
Dan itu boleh. Ghibatul kafir harbi, ghibahin kafir harbi, boleh. Kasih tahu ini kafir nggak benar, apalagi kafir harbi yang wajib diperangi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang tinggal di sesama muslim, di kalangan kaum muslimin, tapi merusak Islam. Banyak Cina itu yang merusak Islam, namanya kafir harbi. Atau siapa aja orang kafir yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi jelek-jelekin Islam dan umat Islam, namanya kafir harbi. Boleh kita kasih tahu kejelekan mereka. Amma dzimmi fatahrumu ghaibatuhu, tapi kalau kafir dzimmi, dia orang kafir tinggal di sesama muslim tapi dia enggak merusak Islam dan umat Islam. Ada sebagian kafir orang-orang Cina miskin, udah Cina miskin, masya Allah, jaga mereka. Karena mereka saudara enggak ngapa-ngapain, enggak musuhin kita. Bahkan dalam sabda Rasulullah, man ada dzimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti kafir dzimmi, itu kafir dzimmi adalah kafir yang tinggal di tengah-tengah muslim tapi tidak merusak Islam dan kaum muslimin. Ghibatul murtad la tarika shalah al mafruḍah. Boleh jelek-jelekin orang yang murtad keluar dari agama Islam. Sallallahu. Allah jaga kita, anak istri, keluarga kita besar, semuanya Allah jaga dari kemurtadan. Amin. Boleh tuh dia murtad, hati-hati bergaul. La tarika shalah al-mafruḍah, tapi jangan jelek-jelekin orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat masih tetap muslim. Ya, orang yang meninggalkan salat masih tetap muslim. Walaupun sih nerakanya nggak tahu ribuan tahun, 100.000 tahun saya nggak tahu. Neraka tetap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau digarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena layak. Tapi kan tetap muslim. Tapi kalau orang murtad kafir enggak? Dia muslim. Kemudian keluar dari agama Islam, itu namanya murtad. Nah, itu boleh untuk dikasih tahu keburukannya. Tapi kalau ada orang enggak sholat, jangan kasih tahu keburukannya kecuali kepada tempat-tempat khusus. Misalnya ulama atau istrinya, atau orang tuanya, atau siapa gurunya, boleh dikasih kabar. Tapi kalau yang lain nggak boleh. Wallahu a'lam. Mohon maaf kelamaan ini, karena mulainya sudah lama, banyak tugas kenegaraan tadi banyak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah wal qabul. Wa tamam bi Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bilang kafi wazidah ya Rabbal alamin. Ufil lana dzunubana. Mohon maaf ya. Hampir jam 1.